Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Khurezmi, guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Serdang 11, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab PAI tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 225060224. Angkatan 2 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktikum pembelajaran secara luring di SDN Serdang 11, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Uji kinerja ini akan saya laksanakan pada kelas 6A dengan materi indahnya saling menghormati dengan submateri surah Al-Kafirun. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Selamat siang. Siang. Oke ya. Semangat pagi. Bapak akan memeriksa dari kerapihan dari masing-masing siswa. Berdiri semuanya. Oke, lihat. Oke, masih ada siswa yang rambutnya panjang ya? Ada. Terus juga ada yang nggak pakai dasi, kelengkapan sekolahnya. Mudah-mudahan besok bisa dilengkapi ya. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ridho. Ridho. Siapa lagi? Sudah, Ridho. Alasannya apa? Sakit. Oh, sakit teman ya. Oke, marilah kita bacakan suatu Fatihah. Mudah-mudahan perubahan sikap dari Ridho Allah ridhoi sehingga bisa belajar seperti sedia kala, dan juga kalau dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Fatihah. Silakan duduk kembali, terima kasih. Ya, mati. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin? Ya. Baik, Anda baca. Siap. Diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuk, berdiri. Baca, Ananda baca, akan memimpin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Ananda baca. Baik, setelah kita berdoa, ya sekarang kita punya gambar. Tolong perhatikan gambar yang ditampilkan di layar. Nah, coba di sini, apakah ada yang bisa menceritakan apa sih dari gambar-gambar yang ada di sini? Ada nggak yang bisa menceritakan? Oh iya, apa tuh? Nah, Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, ras, dan agama. Di Indonesia ada 5 agama, yaitu agama Islam, Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan ada Katolik. Katolik. Ya, baik. Yang kedua, ada lagi nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Baik, apa? Cuma kayak bintang Amerika Pak, beda-beda tapi satu Indonesia. Oke, ya. Oke, baik. Jadi benar pendapat dari Ananda Keisha dan juga Ananda Rafa itu sangat benar karena ingat beragam budaya yang dimiliki Indonesia sungguh sangat banyak. Tapi yang diketahui dengan simbol kebudayaan agamanya, ya, yang kita ketahui ada beberapa tempat beribadah. Tapi dari itu semuanya harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, maka itu semua akan menjadi hal yang cuma sebagai simbol saja. Tapi alhamdulillah Indonesia adalah negara yang rukun, ya, karena menjunjung tinggi dari kerukunan dengan sifat yang sebutkan tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua, yaitu adalah Indonesia. Perhatikan. Baik, di sini sudah dijelaskan pengenalan singkat tentang surah Al-Kafirun. Lihat, ada latar belakangnya. Yang pertama, surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Dan jumlah ayatnya surah Al-Kafirun 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya hadapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut agamanya masing-masing. Surat Al-Kafirun dan surat Makkiyah
yang diturunkan di kota Mekah. Sesudah surah Al-Kafirun adalah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun karena orang-orang kafir. Diambil dari kata pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat pada saat itu dua utusan kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk bertoleransi. Toleransi apa? Tolong dong, kalau bisa kita buktikan Tuhan yang mana yang paling hebat. Jadi pada saat itu orang kafir Quraisy menawarkan bahwa oke, Nabi Muhammad, coba 1 tahun kita menyembah Tuhan kami dulu, Lata, Uzza, Manna, berhala-berhala yang kami punya, tolong disembah. Selanjutnya tahun keduanya baru kami akan menyembah Tuhanmu. Kita lihat kehebatannya. Tapi Rasulullah bilang di akhir surah Al-Kafirun adalah lakum dinukum waliyadin. Karena bertuhan tidak boleh dicampur aduk. Coba di sini setelah ada singkat informasi seperti ini, siapa yang bisa mengungkapkan kembali apa yang Pak Adi sudah sampaikan? Ada? Oke, baik. Ananda Syifa. Surat Al-Kafirun adalah jumlah surat Al-Kafirun menceritakan tentang fokusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Oke, baik. Oke, alhamdulillah ya. Satu orang sudah memahami tentang hal dalam surat Al-Kafirun. Karena kenapa? Kita harus pahami surah Al-Kafirun itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, sekarang adalah bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun. Ya, saya akan menyampaikan. Di sini perlu diperhatikan ya di papannya. Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat memberikan panjang harokat pada ketukan-ketukan ya yang ada. Kalau 5 ketukan di sini dihukumi dengan bacaan mad jaiz dan juga 2 ketukan ini adalah mad asli. Dilihat di papannya ataupun di layar ada ketukan seperti ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu perlu diperhatikan. Terus ada di sini ada 5 ketukan. La a'budu ma ta'budun. Ya, ada 5 ketukan, 4 ketukan ataupun 2 ketukan. Ada dengung di abidun ma'abatun. Nah, dengung lagi ada yang samad wala antum ya. Ada di nukul 1 ketukan. Nah, sekarang saya ingin ya Bapak ingin mendengarkan suara dari Ananda Ali ya untuk pembacaan surah Al-Kafirun. Silakan Saudara Ali berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidun ma abattum. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih Ananda Ali. Sekarang kita dengarkan dari Ananda Najwa. Silakan berdiri. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La
Baik, ya. Setelah ini, ya, kalian sudah dengarkan cara bacanya ya? Oke, di sini coba saya akan membimbing kalian. Ya, mohon maaf hari ini suara saya tidak maksimal ya. Oke, dengarkan terlebih dahulu ya. Semuanya perhatikan di ayatnya yang sudah disediakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, yang perlu diperhatikan adalah ketika pelafalan di sini kul, bukan kul tapi kul, ditelan ya, kul. Coba kul ya, kul, bukan kul. Beda ya, kul dengan ditelan kul ya. Yang kedua, di sini ada a'budu. Coba a'budu. Ya, ma ta'buduna. Nah, tadi di sini ada perbaikan dari Ali adalah ketika samar agak sedikit izhar tadi. Antum. Tuh dua. Antum. Ya. A'bud. Ya. Terus di sini ya abidum ma. Tuh dua. Abidum ma. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang cara menulis ya. Yang menulis ya. Oke, siap. Oke, sudah hitung dulu belum? Hah? Belum mah. Orang hitung dulu, kamu jangan. Oke, sekarang kita akan beranjak ke menulis al-kafirun. Menulis huruf Al-Qur'an dengan dan baik. Harus bisa menulis huruf Al-Qur'an dengan baik, benar, indah. Ya, kalian atau anak-anak semua harus giat berlatih. Ya, harus teliti, disiplin, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar-benar baik, ya, harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat sambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang bisa dihubungkan di akhir. Di bawah contohnya nih, ya, qaf, kepala, tengah, akhir. Ya, kalau di akhir seperti ini, kalau di tengah seperti ini. Sudah bisa? Ya, huruf fa ada, bisa, kaf, lam, nun, mim, ya, ain. Dah, gitu ya. Sekarang
kita menyalin surah Al-Kafirun. Silakan untuk menyalin semuanya surah Al-Kafirun di kertas kosong yang sudah disediakan. Silakan. Baik, setelah kita menulis surah Al-Kafirun, ya kita harus memahami arti dari surah Al-Kafirun itu sendiri. Nah, gamesnya sangat mudah, kita akan menyusun maknanya. Tadi saya sudah menentukan siapa aja orangnya. Yang pertama kan ya, Zahra dan juga Juliana. Silakan ke depan. Ya, prosesnya akan melihat dan juga menyusun dari makna-makna yang ada di surah Al-Kafirun ini per kata ya. Oke, tolong. Ya, semuanya juga yang sudah, tolong mencoba untuk menyusunnya ya. Menyusun. Sekarang kita akan materi diskusi. Materinya itu adalah yang pertama, salam seorang murid yang bersekolah di SD tidak jauh dari rumahnya. Tahun ini salam terpilih menjadi ketua kelas 6. Teman-teman satu kelas yang beragam suku dan agamanya. Guru agama Islam menganjurkan murid kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap salam? Ya, silakan. Sudah disebutkan sebelumnya kan? Silakan. Siapa yang mau mengutarakan dulu pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Anda Syasha. Sikap salam harusnya menyuruh teman yang berbeda agama untuk tetap kondusif di kelas. Sementara yang beragama Islam dan ketua kelas tetap melaksanakan sholat zuhur. Baik. Ya, Keisha, bagus. Ada lagi? Ada lagi, ayo tinggal membaca. Ada lagi? Menghormati teman yang tidak beragama Islam, tetap mengajak teman yang beragama Islam untuk sholat zuhur dan tidak mengajak teman yang beragama bukan Islam. Baik, tadi ada pendapat-pendapat yang cukup cerdas ya, sudah diutarakan oleh Keisha dan juga Zia ya, terima kasih ya. Perhatikan, kita harus bisa bertoleransi terhadap teman-teman kita yang non-muslim ya. Peraturan sekolah dan sebagainya harus juga memperhatikan ragam budaya, ragam agama yang ada dalam atau di lingkungan sekolah kita, sehingga kita bisa memahami dan juga tidak menyakiti hati mereka ya. Kalau dia soal zuhur, mungkin guru agamanya pada agama tertentu bisa mengkoordinir ataupun mengadakan satu acara yang berbarengan dengan zuhur, misalkan kebaktian
kemudian dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami itu semua. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung dari kegiatan hari ini. Setelah kita yang pertama tadi mengamati gambar, terus kita sudah apa tadi? Yang kedua tadi ngapain kita? Coba menyanyikan, dan juga kita mengetahui tentang surah Al-Kafirun secara latar belakang turunnya, asbabun nuzulnya, dan juga kita memahami tentang bagaimana makna dalam surah Al-Kafirun tersebut, dan juga mengetahui tentang apa penerapan dari surah Al-Kafirun ini. Ya, kita harus pahami ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi itu punya latar belakang. Ya, wahyunya Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Ingat ya, kasihnya Allah, sayangnya Allah berimbas kepada keseluruhan umat dan juga makhluk yang ada di muka bumi ini. Hendaknya kita semua bertoleransi terhadap tetangga kita ataupun teman kita yang berbeda agama, bahkan berbeda budaya. Kita harus tetap senantiasa hidup rukun dengan menghormati dari tetangga kita, kawan kita, saudara kita yang tidak lain, tidak bukan adalah saudara satu Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan kalian memahami surah Al-Kafirun ini menjadikan kita lebih satu, rukun dalam kehidupan di dunia, karena tidak akan kita semua selamat dari siksa api neraka sebelum kita bertetangga dengan baik, rukun dengan orang yang berbeda. Karena Islam ada sejatinya adalah rahmatan lil alamin. Dan juga dalam beragama jangan mencampur adukan, harus dengan kesesuaian norma dari agama itu tersebut. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah untuk pertemuan hari ini. Dilapikan duduknya, kakinya tidak ada yang di tambang meja, tangan di atas meja. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran kita hari ini. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita membaca Al-Asr.